Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Mas Adrian memasangkan topi tadi, beliau mengatakan onde. Itu adalah bahasa ungkapan takjub orang Minangkabau, Padang, Sumatera Barat kalau melihat sesuatu. Onde. Maka ketika orang Sumatera Barat datang ke Jakarta, mereka melihat sesuatu yang mengagumkan, kata mereka, onde. Datang orang Betawi, dia ambil. Itulah jadi ondel-ondel. Itu bukan dari saya, tapi dari Babe Ridwan Saidi, sejarawan, bercerita tentang pengaruh Minangkabau terhadap Jakarta. Tidak sesuai dengan tema kita. Temanya saja daripada tidak ada tema. Yaumala yanfa'u malun, pada hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang salim. Itu ayat yang tepat untuk Ustaz Salim Afillah. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi, dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi. Itu ayat untuk Ustaz Ardi. Untuk Mas Baim saya belum jumpa lagi. Tapi sebetulnya ada wa iz qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ujung-ujungnya nanti kul wallahu ahad Allahus samad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 30 ayat kalau dibaca pada suatu malam, maka kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Itulah dia surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Lebih dulu hidup apa mati? Kok mati dulu? Lebih dulu hidup dulu, baru mati. Tapi pada kenyataannya dalam ayat ini Allah katakan mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena yang kita lihat hidup hari ini pada hakikatnya sebenarnya adalah mati. Dan jika nanti kita sesudah mati, itulah kehidupan yang kekal. Yang kita lihat hari ini hidup. Rumah, mobil, jabatan, popularitas, anak, istri, hidup. Tapi kemudian sampai masanya kita akan pergi, dan mereka semua hanya tinggal ilusi, fiksi, fata morgana, yang hari ini kita katakan tidak ada. Dari mulai azab kubur, neraka, surga, titian siratal mustaqim, roh, mana itu? Nanti yang ada ini menjadi tidak ada, dan yang tidak ada kata kita saat ini, itulah yang menjadi ada dan kekal abadi. Maka dibalik yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya adalah mati. Yang hari ini kita katakan mati adalah hidup. Jadi sebetulnya hidup atau mati, mati atau hidup, terserah. Yang hari ini kita katakan mati, sebenarnya dia adalah hidup. Yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya dia adalah mati. An-nasu niyam, kita ini sebenarnya sekarang sedang tertidur, lelap, pulas, tidur panjang. Falamma matu, ketika mati, intabahu, maka dia terbangun. Ucapan Sayyidina Ali. Saya tidur, bapak tidur, ibu tidur, ustadz tidur, kita semua sedang tertidur. Dan ketika kita mati, barulah kita terjaga dari tidur panjang. Oh, ternyata kemarin mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi orang kaya, mimpi. Yang jelas, yang nyata adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka dalam perjalanan hidup dan mati, mati dan hidup itu, hidup kepada mati, mati kepada hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah siapa yang paling baik
jadi bahasa Indonesia amal. Tapi jangan lupa a di sini ain, amal. Kalau disebut pakai a, pakai alif artinya harapan. Harapan. Hidup ini mesti ada harapan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dan mati supaya kita beramal. Cobalah kita pejamkan mata, bayangkan teman SD, kawan sekantor, sahabat, satu alma mater, paguyuban, orang sekampung. Sudah berapa yang kena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang mati, berapa yang di ICU. Kenapa kita sampai hari ini masih hidup? Jawabannya satu, karena Allah masih menyuruh kita beramal. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi bernilai amal. Sementara hidup ini, maka kita dilalaikan untuk tidak beramal. Apa yang membuat kita tidak beramal? Innama amwalukum, harta. Sibuk cari harta sampai tidak subuh. Sibuk cari harta sampai tidak baca Quran. Sibuk cari harta sampai tidak sempat berzikir. Aneh, unik manusia ini. Dari pagi sampai petang sampai malam cari duit, setelah duit dapat tidak sempat dinikmati, langsung diserahkan ke dokter spesialis. Dokter spesialis jangan tersinggung, karena mereka soleh-soleh dan uang yang dia terima itu dia bangunkan masjid. Nama masjidnya apa? Masjid At-Tabib, dokter spesialis. Begitu cara menghibur dokter biar dia tidak menuntut kajian saya. Innama amwalukum wa auladukum, anak-anak melalaikan sampai tidak sempat beribadah. Kenapa tidak ikut pengajian? Jaga anak. Tapi anaknya udah besar semua. Kenapa dia tidak ikut pengajian? Jaga cucu. Nenek-nenek yang tersinggung jangan marah, nanti tersinggung cepat mati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mereka hanya akan menjadi ujian. Berapa banyak ujian sehingga tidak sempat beramal soleh. Apalagi yang membuat kita sibuk berbagai macam aktivitas. Dulu yang menyibukkan orang main dadu, yang menyibukkan orang mancing. Sekarang disibukkan dengan yang lebih hebat daripada permainan dunia itu semua. Dari mulai FB. Emang Ustaz nggak punya akun? Cek aja sendiri. IG, YouTube, dan lain sebagainya. Semua ini melalaikan kita dalam permainan panjang. Innama amwalukum wa auladukum innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup ini hanyalah permainan, sunda gurau, tertawa. Yang namanya permainan pasti ada awalnya, ada akhirnya. Yang namanya sunda gurau pasti ada awalnya dan berakhir dengan kelelahan, kejemuan, dan kebosanan. Tapi ini kalau kajian tidak didengarkan baik-baik, kalau tidak dipahami dengan benar, nanti orang menjadi tidak mencari harta, lalu tidak menikah karena dianggap anak-anak hanya akan melalaikan, dan akhirnya besok begitu kita cek, semua anggota musyawarah tidak punya akun FB dan IG lagi. Yang ada tinggal akun FB Ustadz Somad saja. Semua ini bisa beralih menjadi amal. Harta bisa beralih menjadi amal. Kapan dia menjadi amal? Kalau hartanya dipakai fi sabilillah, buat rumah Quran yang dilakukan oleh musyawarah. Rumah Quran ini kan? Rumah Quran. Rumah Quran apa namanya? RQM. Rumah Quran Musyawarah. Rumah melalaikan. Tapi ketika dia dibuat menjadi rumah Quran, mobil melalaikan. Tapi ketika dibuat menjadi mobil ambulan gratis fakir miskin du'afa, emas melalaikan. Tapi ketika dia diwakafkan, diinfakkan, tanah melalaikan. Tapi ketika dibuatkan di atasnya masjid, alhamdulillah, musyawarah tidak hanya sekedar pengajian, semua sudah dibuat. Cerita tentang rumah Quran, musyawarah punya. Cerita tentang masjid, musyawarah punya. Di Semarang. Nah ini semua. Harta bisa menjatuhkan, tapi juga bisa menaikkan. Anak-anak. Kalau begitu anak-anak ini hanya buang waktu saja Pak Ustadz. Anak-anak pun bisa menjadi amal soleh. Kapan?
ketika anak itu dididik dengan baik, maka dia berubah menjadi doa kita, Rabbi habli minas solehin, anak yang soleh. FB juga bisa menjadi amal soleh. FB yang mana? FB yang statusnya adalah kajian malam ini secara online karena zona merah. FB bisa menjadi amal soleh. FB siapa? FB Ustadz Salim Afillah yang bercerita tentang Diponegoro. IG bisa menjadi amal soleh, bisa. IG apa? IG bercerita tentang bagaimana kehebatan keris. Keris siapa? Saya udah dikasih keris sama Ustadz Salim, ada di rumah. Kenapa Ustadz tidak bawa?